Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Curhat Misteri. Apakah kamu siap untuk pengalaman yang mencekam? Dalam video hari ini, kita akan mengungkap rahasia-rahasia menyeramkan yang belum pernah kamu dengar sebelumnya. Apa yang akan kita temukan? Dari cerita Via. Hari itu, rumah mendadak ramai. Tante dari pihak ibu datang berkunjung ke rumah kami. Rencananya akan menginap selama seminggu. Kebetulan pula dia sedang ada kegiatan di kotaku. Aku pun sangat antusias menyambut Tante Alni. Bagaimana tidak? Bertemu dengannya hanya sejak usiaku masih di bangku TK. Sekarang telah menginjak bangku SMA, jadi lama juga kan? Kebetulan kamar tamu di rumah cuma satu dan sedang ditempati oleh saudara kakek dari pihak ayah. Jadi, tak masalah bila Tante Alni tidur di kamarku. Setidaknya sebelum tidur, ada teman yang bisa kuajak bercerita. Malam itu, entah sudah berapa banyak kisah yang kami bahas. Tante Alni orangnya periang dan murah senyum, selalu ada saja bahan cerita yang membuat kami tertawa saking lucunya. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Aku pun pamit ingin tidur lebih dulu. Tante Alni mengiyakan dan sibuk bermain gawai. Pikirku, mungkin saja dia belum mengantuk. Nyenyaknya tidur terganggu oleh tepukan di lenganku. Dengan mata terpicing menahan kantuk, kulihat Tante Alni terus menggoyang-goyangkan tubuhku. Via, ayo bangun dong, katanya sambil setengah berbisik. Aku pun langsung membuka kelopak kedua netra yang mungkin berwarna merah karena kantuk yang teramat sangat. Kulirik jam yang tertempel di dinding, masih pukul 2.15 waktu Indonesia Tengah. Masih terlalu dini untuk bangun. Ada apa? Kenapa Tante belum tidur? Ini baru jam 2, Tante. Temani Tante ke kamar mandi dong, mau pipis nih. Oh, baiklah, Tante. Segera aku cek kedua netra yang masih mengabur. Bangkit dan berjalan keluar kamar menemani Tante Alni ke kamar mandi di bagian belakang rumah. Kamar mandi rumahku memang letaknya di belakang. Masih bersatu dengan rumah induk, tetapi letaknya di belakang di samping dapur. Untuk ke belakang, kita harus melewati ruang kerja ayah. Tante Alni memegang lenganku, seperti ketakutan. Kulihat ia sesekali menengok di ruang kerja ayah. Pikirku lagi, mungkin Tante Alni penasaran dengan isi ruang kerja ayah yang memang tidak berpintu dan ketika lewat di depan ruang itu, kita akan langsung melihat meja kerja ayah yang menghadap ke pintu. Aku duduk di kursi teras yang disimpan ayah di dekat kamar mandi. Tante Alni sudah masuk kamar mandi untuk buang air kecil. Di dekat ruang kerja ayah ada satu kamar lagi, yang digunakan ayah sebagai ruang beristirahat dan sholat. Di dalam kamar itu lengkap berisi satu tempat tidur, lemari pakaian ayah, dan sebuah cermin. Tak ada yang spesial sih, biasa saja untuk isi sebuah kamar. Setelah membuang hajat, Tante Alni akhirnya keluar dari kamar mandi. Tanpa bicara, kami kembali ke kamar. Aku langsung masuk selimut dan kembali tertidur. Suara azan subuh membangunkan ragaku. Dengan mata yang masih ingin merapat aku bangun dan menuju kamar mandi mengambil air wudhu. Dinginnya air wudhu, seketika membuat wajah kembali segar. Siapa di dalam? Suara ayah terdengar di luar kamar mandi. Ku selesaikan aktivitas berwudhu, lalu keluar. Ayah lalu masuk dan mengambil wudhu juga. Setelah melafazkan doa setelah berwudhu, aku kembali ke kamar, memakai mukena. Tak lupa membangunkan Tante Alni untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Dia hanya bergeming dalam tidurnya, biarlah sebentar ku bangunkan, pikirku. Aku keluar menuju ruang sholat, ayah dan ibu sudah menunggu di sana. Kami pun melaksanakan ibadah berjamaah dengan khusyuk. Tante Alni akhirnya bangun setelah kami selesai sholat. Dia pun segera mengejar ketertinggalannya menunaikan sholat subuh 2 rakaat. Lepas sarapan, Tante Alni mengajakku masuk kamar. Kebetulan hari ini masih dalam suasana libur jadi kami hanya bermalas-malasan di kamar. Kamu tidak takut bangun tengah malam ke kamar mandi sendirian? Tidak kok, Tante. Memangnya semalam Tante kenapa? Takut? Bukan takut lagi, Di atasnya takut malah. Kok takut? Emangnya semalam Tante ketemu hantu? Kan kita barengan ke kamar mandinya. Sebelum Tante bangunin kamu,
Tante udah duluan ke kamar mandi, tahu? Terus, begitu melewati ruang kerja ayahmu, Tante melihat sosok perempuan berbaju hitam. Tante tidak melihat rupanya bagaimana karena rambutnya panjang seperti menutupi mukanya. Aku langsung bergidik, ngeri. Seumur-umur tinggal di rumah ini, baru kali ini ada yang ngomong melihat penampakan hantu di dalam rumah. Di ruang kerja ayah pula. Masa sih, Tante? Mungkin Tante salah lihat barangkali. Kursi kerja ayah kan memang berwarna hitam. Tak mungkin Tante salah lihat, Vi. Perempuan itu seperti menatap ke arah Tante loh. Ya sudah, Tante, sebentar malam Via mau cek kebenaran cerita Tante deh. Malam harinya, Tante Alni tidak terbangun lagi minta ditemani ke kamar mandi. Tidurnya malah nyenyak. Aku terbangun tepat pukul 1.35 waktu Indonesia Tengah. Entah karena niat ingin membuktikan cerita Tante Alni, atau karena ingin buang air kecil. Entahlah, yang pasti aku segera keluar kamar menuju ke belakang. Kulewati ruang belajar ayah, tampak biasa-biasa saja. Tidak ada kulihat penampakan perempuan berbaju hitam berambut panjang, tidak ada malah. Aku bahkan sempat masuk menengok ruangan itu, tetap tidak terlihat wujud goib yang menampakkan dirinya di hadapan Tante Alni. Aku langsung masuk kamar mandi, membuang hajat sekaligus mengambil wudhu. Karena mata sudah hilang kantuk, maka aku ingin menunaikan sholat tahajud saja. Keluar kamar mandi, kembali kulewati ruang kerja ayah. Situasinya masih kayak tadi. Tak ada yang berubah, atau berganti posisi. Ya sudahlah, aku ke kamar mengambil mukena dan kembali ke ruang sholat. Lepas sholat, aku kembali ke kamar. Masuk dalam selimut dan kembali melanjutkan tidur. Malam sampai dini hari ini kunyatakan aman terkendali. Tak terasa, Tante Alni akhirnya kembali ke kotanya. Namun, saudara kakek dari pihak ayah masih di rumah menginap. Kakek Bedu namanya. Di usianya yang sudah kepala 7 perawakannya masih terlihat kuat dan sehat. Aktivitasnya tiap usai sholat subuh selalu berjalan dengan kaki telanjang keliling kompleks perumahan kami. Kejadian yang sama juga menimpanya, tak jauh beda dengan Tante Alni juga. Siang itu kala aku menemaninya duduk di teras, kakek Bedu pun mengajakku bercerita. Vi, apa tantemu itu sudah pulang? Iya, kek, udah beberapa hari. Kenapa emangnya, kek? Semalam aku didatangi seorang perempuan di dalam kamar, Vi. Kukira ia tantemu. Ah yang bener, kek. Tante Alni sudah pulang 2 hari yang lalu. Mana mungkin dia masih ada di rumah ini? Iya, Vi. Kakek juga tidak bisa melihat rupa perempuan itu. Dia berbaju hitam dengan rambut yang sangat panjang. Deh, kok ciri-ciri penampakan arwah itu sama seperti yang dikatakan Tante Alni ya? Dia gangguin kakek, ya? Tidak, Vi. Perempuan itu hanya berdiri di ujung kaki kakek, hanya berdiri seperti patung. Sekejap kakek membuka mata, dia sudah tak ada. Oh, keesokan paginya kakek Bedu pun kembali ke kampungnya. Aku yang penasaran memutuskan masuk ke kamar tamu pada dini hari. Namun, tetap hasilnya nihil. Arwah penunggu rumahku hanya menampakkan dirinya pada tamu yang datang mengunjungi kami. Aku tak tahu apa maksud arwah itu menakut-nakuti mereka. Yang pasti setelah Tante Alni dan kakek Bedu pulang, rumahku kembali aman. Mereka pun aman untuk selama-lamanya. Nah, itulah beberapa fakta horor yang berhasil kita ungkap hari ini. Apakah kamu merasa bulu kudukmu berdiri setelah menyaksikan video ini? Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng pemberitahuannya, agar kamu tidak ketinggalan video-video menakutkan lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.